Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penti Febri Damayanti atau sering dipanggil Febri, dengan NPM 1012409 jurusan manajemen kelas C724 dalam matkul pendidikan agama. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang nafsu insani atau jiwa manusia. Apa sih itu nafsu insan atau jiwa manusia? Nah, nafsu insan di sini juga mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan ihsan. Yang artinya nafsu itu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang berada besar dalam diri seorang manusia, sedangkan insan juga berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa kata itu, nafsun insan adalah sebuah perasaan yang berada di diri manusia sendiri. Nafsu juga berasal dari kata Arab yang berarti nafsun, kata mufrad jamaahnya anfus atau nufusun, yang dapat diartikan sebagai roh atau nyawa dari seseorang, darah, niat atau kehendak dan keinginan, yaitu kecenderungan atau dorongan hati yang kuat. Sedangkan istilah nafsu adalah latifah, yang artinya sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan yang ada dalam hati kita yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti nafsu atau jiwa. Di dalam diri kita juga itu terdapat nafsu, yang dimana nafsu tersebut terbagi dalam 3 golongan, yaitu nafsu yang pertama nafsu muayyinah, yang kedua nafsu la'awamah, dan ketiga nafsu amarah. Dengan adanya nafsu tersebut, seorang manusia bisa menjadi mulia dan hina tergantung bagaimana cara dia mengendalikan nafsunya sendiri. Nah, definisi jiwa atau jipa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmani atau immortal dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan roh, akal, atau awak diri. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jiwa atau yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafs terdiri atas tubuh dan ruh, bagaimana tampak dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45, yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat, yang artinya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian akan dialami. Nafs dalam arti ini tampak dalam Al-Quran, yang artinya para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan." Suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Hal ini tampak dalam ayat Al-Quran yang artinya, maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu membunuhnya, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Surat Al-Maidah ayat 30.
sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkan ketika ia tertidur tampak dalam Al-Quran, yang artinya Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Surat Az-Zumar ayat 42. Salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menciptakan an-nafs atau jiwa. Ia adalah esensi dalam diri manusia yang bersifat halus, dapat merasakan perasaan sedih, benci, gelisah, cinta, dan sejenisnya. Tanpa jiwa, badan manusia nyaris tidak dapat ada bedanya dengan patung yang tidak memiliki perasaan apapun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan penyempurnaan penciptaan jiwa manusia, diilhamkannya kepada jalan kekafsiran dan jalan ketakwaan. Sangat beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya dan memupuknya sehingga dapat mencapai kesempurnaan akal, perbuatan yang membuahkan kebaikan untuk dirinya dan orang lain. Ada pula juga dari tafsir Ibnu Katsir yang dijelaskan demi jiwa serta penyempurnaannya, yakni penciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Selanjutnya dia mengarahkan kepada kekejian dan ketakwaan. Artinya dia menjelaskan kepada seraya menunjukkan kepada apa yang ditakdirkan untuknya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ada kemungkinan hal itu berarti beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, yaknilah dengan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dikemukakan oleh Qatadah, dan membersihkannya dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina dan alina lainnya. Nah, kemuliaan seorang hamba juga bisa dilihat dari seberapa dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dan nafsu juga menjadi terbagi 3 tingkatan, yaitu nafsu muta'ammimah adalah jiwa yang mendapatkan ketenangan, 2 jiwa yang ar-ruh, qalbu, azam, dan akal yang tarik-menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, halayan, dan keinginannya. Ya, sedangkan yang ketiga yaitu jiwa yang ar-ruh, qalbu, azam, dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyawat semata. Kondisi jiwa ini memiliki kecenderungan yang kuat kepada syahwat, ini disebut an-nafsu ammarutu bisu'i, yaitu yang artinya jiwa yang memengaruhi kepada kejelekan. Nafsu insan juga adalah konsep yang sangat kaya dan mendalam dalam Islam. Jiwa manusia memiliki potensi yang sangat besar untuk mencapai kesempurnaan, namun juga rentan terhadap godaan hawa nafsu itu sendiri. Dengan memahami konsep nafsu dan berusaha untuk menyucikan jiwa, manusia dapat mencapai kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Implikasi dalam kehidupan yaitu introspeksi diri, yang memahami sifat nafsu dalam diri sendiri untuk bisa mengendalikannya. Yang kedua, beribadah. Ibadah juga bisa membantu jiwa kita untuk yang lebih tenang dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga berbuat baik, melakukan amal soleh untuk menyucikan jiwa. Belajar dan berkembang. Terus belajar dan mengembangkan diri untuk mencapai potensi maksimal yang ada dalam diri kita. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan dalam apa sih itu nafsu insan atau jiwa manusia. Sekian, mohon maaf bila ada perkataan yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.